Sejasyadu Volume 7. Jangan lupa ya, beli tiket Ardan Sejasyadu Volume 7 di PLN Mobile. Teringat seru suaramu menepis keraguan, namun dewasa mengubah cara pandang dan keikhlasan, bersaut dan bergulat, terperai-perai menghilang. Perih yang terasa, sakit yang tak sirna, harapan akan gada, berputar arah. Angan tenggelam dalam kabut dan amarah, luka terkuak dan menggebu tanpa arah, tangis yang terbendung, terbuang dalam waktu yang melulu. Perih yang terasa, sakit yang tak sirna, harapan akan kadang berubah. Melihatmu bersemi dan bermekaran, tawa candamu berikan kekuatan, sisa hariku pagi berganti waktu memelukmu. Kita akan tua dan kehilangan pegangan, lihat senyummu memberikan kekuatan, sisa nafasku, cinta tak kenal waktu menjagamu. Yang akan kamu dengar di sini adalah pengalaman kisah nyata mereka bertemu mimpi terburuknya. Lo tahu kan, mitos di goa ini tuh gak boleh ngomong. Lada. Emang kenapa? Lada. Tiba-tiba saja angin berhembus sangat kencang dan temanku mulai bertindak tidak wajar. Dia kerasukan. Nightmare Side setiap Kamis malam Jumat mulai jam 10 malam. Ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian.
wanna stay. Said that you need me. Stop 'cause it's words don't ever mean it. No, they don't. Listen, to me, there'll be a day I'll be more creative, a poetic way to say I'm not leaving to the world. Not to your face. I'll take my pride, stand in for you. No, I'm not blind, just seeing it through. You take my life just for the thrill. I'll take tonight and die on this hill. I always will. I know that I look stubborn and patient, but you wrote the book. I just took a page out to be loved and nothing more. And you kept your word. Do you want a medal? The way that someone leaves this world. So just levels to me now. Oh, to me now. I'll take my pride, stand in for you. No, I'm not blind, just seeing it through. You take my life just for the thrill. I'll take tonight and die on this hill. I always will. I'll be here the whole night. I'll be here 'cause I can. Yeah, I know you don't care. I know nothing could matter. God, I wish something mattered to you. I'll take my pride, stand in for you. No, I'm not blind, just seeing it through. You take my life just for the thrill. Well, I'll take tonight and die on this hill. I always, always, I always will. Selamat malam insan muda. Malam hari ini di Nightmare Side, kamu akan mendengarkan kisah nyata mereka yang bertemu dengan hantu. Selalu ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian. Nakut-nakutin nih. Emang kenapa kalau gue dengar sendirian? Hah? Aku mendengar suara pintu dibuka. Ketika aku tengok, pintu itu terbuka perlahan tanpa ada siapapun yang membukanya. Membuat celah kecil antara pintu dan tembok. Aku perhatikan terus dan tiba-tiba muncul wajah seorang perempuan pucat mengintip dari celah pintu. Saya temenin ya. Nightmare Side Ardan Radio. Setiap Kamis malam Jumat mulai jam 10 malam. Ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Sendiri dalam murung, rona terhalang tempurung, runyam lirih mengisak, sandiwara tanpa jejak. Amarah menguasai diri yang lugu mengabdi, merejam keraguan, tak ada lagi tujuan agar mengoyak sisi yang telah merantau, dendam membakar diri yang tersesat, ucap menyeruak di dalam kalbu, gelap menghantui hati yang beku. Ivana, 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 akan mengoyak sisi yang telah merasta, dendam membakar diri yang tersesat, ucap menyeruak di dalam kalbu, gelap menghantui hati yang beku. Ivana, 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 Down to the devil's show. Had to twist your mind. But God ain't on your side. You should have known the price of evil. And it hurts to know that you belong here. On your darkest side. Your saddest side. On your nightmare side. Nightmare Side setiap hari Kamis malam Jumat jam 10 sampai jam 12 malam
Hanya di 105,9 FM Ardan Radio. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Aduh, ini benar nggak sih alamatnya? Ini nih. Ini sih kayaknya nih. Kok rumahnya serem amat ya? Mana gelap lagi. Permisi. Permisi. Ada kiriman, Pak. Iya, sebentar. Sebentar lagi, JNE Nightmare Side menemani kamu. Dengerin cerita aku ya. Lisir wangi, seliramu temakin sinau, ojo tanging kanmu guling, awas jangan ngetar. Aku lagi bang wingo jin setan kan tak utusi dadio sembarang wajah layu sepe. Di padang bulan kembali ku jumpai senyummu tetap cantik meski suram dan rapuh. Apa kabarmu, ibu di padang kelabu? Ku dengar lagi lantunan dukamu, tetap merdu meski serak dan parau. Adakah kau sakit, ibu? Bintang retak cahayanya rapuh, malam padam di seluruh tubuh, samakan lukisan harapan di rahimmu, menjadi gambar mimpi batu yang membisu. Rebah dan menangislah bila memang harus menangis. Biarkan duka tumpah
di tanah air tumpah mengalir membasuh sampai habis rebah dan lelaplah kulihat banyak angin di punggungmu berlarian di antara sejarah kita. Separuhnya lenyap ditelan waktu. Di sini di bawah pohon kecil. Selamat datang di Nightmare Side Ardan Radio. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. .9 FM Ardan, lebih dari radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda dan selamat malam Jumat. Di malam Jumat ini Nightmare Side kembali hadir menemani kamu bersama saya Dimasta. Hingga nanti tengah malam jam 12 kita akan mendengarkan cerita-cerita pengalaman seram, kisah nyata insan muda ketika mereka bertemu dengan sosok makhluk halus yang biasa disebut hantu. Dan malam hari ini juga seperti biasa Dimasta ditemani oleh JNE. Di JNE Nightmare Side ini kita selain akan mendengarkan 3 cerita, juga kita akan mendengarkan kamu yang ingin sharing pengalaman seramnya yang bisa kamu kirimkan dan nanti Dimasta bacakan di JNE Nightmare Side malam hari ini. Ya, sebelumnya terima kasih untuk insan muda yang selalu setia menunggu dan juga nonton atau dengerin live streaming Ardan radionya di website Ardan, di channel Ardan, dan kita juga sedang live di TikTok Ardan Radio BDG. Jadi semua platformnya Ardan itu semuanya live dan semuanya bisa kamu tonton secara visual karena siaran radio masa kini bisa ditonton ya. Jadi sapa-sapa dulu kali ya untuk pemanasan di malam hari ini. Saya mau sapa yang ada di TikTok Ardan Radio BDG juga yang sudah hadir malam hari ini ya. Ada dari Cibiru, Pangalengan sudah hadir, Cimahi, KBB, Ciparai juga hadir, Antapani, ada juga Sumedang hadir ya. Ada Cibiru, Cikajang, terus Cikole, Lembang. Ada yang komen horor masa kecilku. Waduh, ini jadi pendengar-pendengar lama juga lagi pada berkumpul ya malam hari ini. Mungkin ada yang
bisa sharing dengerin dari kapan, tahun berapa gitu. Mungkin di masa-masanya siapa. Itu boleh banget karena Nightmare Side sendiri ini cukup bisa dibilang legendnya Ardan lah. Kurang lebih dari tahun 90-an sudah mengudara dengan cerita-cerita seramnya di Nightmare Side. Sampai tahun ini 2026 kita masih tetap eksis Insa Muda ya. Ada Ciwaruga Parongpong, ada eBay itu di Antapani. Boleh kalau pengen sebut nama di komen, disebut aja nanti saya bacain ya. Ada yang komen dari tahun 92, dengerin Ardan, terima kasih. Wah, masanya anak 90-an nih, benar. Balenda hadir, Tasikmalaya, Ujung Berung, dari Puncak juga sudah hadir. Garut, Cinunuk, Gerlong, Cikoneng dari tahun 99 katanya. Sukajadi dari tahun 2010. Pasir Koja Dimas, siap. Ada Oci di Banjaran hadir. Ada juga di Majalengka, Gasibu, Seke Bungur, Cikambui, Katapang. Uni hadir, halo Uni ya. Cigadung juga sudah hadir. Cananaon geus muringkak. Tadi saya sempat baca deh, kami belum apa-apa sudah merinding katanya ya. Nah, siap-siap makin merinding nih sama cerita-cerita malam hari ini. Jadi cerita Nightmare Side ini sudah di take dulu ya. Sudah di taping, jadi ketika kamu dengerin itu sudah dengan full audio mixingan yang akan membuat kamu lebih merinding lagi. Jadi cerita yang sudah dikirimkan masuk ke email, kita ubah jadi teks untuk lebih mudah didengarkan ya, atau disimak sama Insa Muda. Dan siap-siap malam hari ini 3 cerita akan berangkat buat kamu. Tapi sebelum itu ya, setelah kita menyapa-nyapa juga ada di channelnya Ardan ya. Atep Cigondewa, terus ada juga dari Kiara Condong hadir, Ahmad hadir ya. Maleber juga hadir. Kang Victor used to be announcer for Nightmare Side katanya dari komennya Ade. Jadi terima kasih ya. Sampurasun, salam rahayu, greeting from Japan. Oke, wow luar biasa ya. Dengerin Ardan dari tahun 2011 ya. Terus juga gas katanya. Wah siap. Santai dulu santai. Kita akan gas langsung ke cerita. Tapi sebelum itu pengen menyapa juga, mungkin ada yang lagi nonton ini juga pelaku UMKM nih. Nah ini pasti cukup relate dengan realita harian UMKM. Di mana pagi produksi, terus siangnya packing, sore langsung kirim, malamnya datang lagi stok baru, dan kirimannya gak cuma 1-2 dus, tapi mungkin bisa sampai ratusan dus. Makanya ini harus pinter-pinter ya. Kamu pilih jasa kirim dan juga layanannya. Kenapa? Iya harus pinter karena jangan sampai kamu pilihnya yang gak aman. Harus pilih yang aman, terpercaya, dan pastinya hemat biar gak bikin boncos. Untungnya JNE punya 2 solusi untuk kiriman gede. Ada JTR dan FTL. Beda kebutuhan, beda solusi pastinya, tapi sama-sama jadi andalan. Jadi buat kamu pelaku UMKM yang mungkin pengen kirim barang banyak, dimensinya besar, kiriman berat dengan tarif yang lebih terjangkau, pilih JTR atau JNE Tracking. Kapasitasnya sampai 10 ton, Insa Muda dengan skema share load. Ini pas banget buat restock toko atau kiriman rutin ke tempat tujuan kamu. Tapi kalau lagi pegang order besar, proyek atau kejar deadline ketat, saatnya pakai FTL atau full truckload. 1 truk ini full khusus buat kiriman kamu. Enggak digabung, enggak transit, kapasitasnya bisa sampai 30 ton. Dan jadwalnya fleksibel sesuai kebutuhan bisnis kamu. Jadi kamu tinggal pilih yang mana ya, yang cocok sama bisnis kamu, sama-sama kiriman gede, tapi beda kebutuhan. Jadi apapun pilihan kamu, JNE siap bantu bisnis kamu bergerak lebih jauh. JNE Connecting Happiness. Yes. Kirimnya paket barang aja, jangan kirim yang aneh-aneh, Insa Muda. Kirim-kiriman gaib gitu ya, meskipun zaman udah era digital, teknologi, sekarang kita lagi live, bahkan bisa ditonton dimanapun, kapanpun kamu berada. Tapi nyatanya hal-hal mistis itu masih tetap ada. Masih dipercaya beberapa orang dan bahkan terasa oleh orang-orang. Ada yang lebih peka dan bisa melihat. Ada yang lebih peka di pendengaran, di batin mungkin ya.
Dan saya rasa malam hari ini yang lagi pada nonton, lagi dengerin live streaming kita dimanapun platformnya, atau mungkin lagi denger di frekuensi 105,9 FM, lagi di mobil, di rumah via radio, itu bisa merasakan sesuatu di malam hari ini. Karena entah kenapa di hari ini, malam Jumat ini, rasanya agak beda ya. Agak, kalau bahasa Sunda itu keeng. Keeng, ya. Jadi sepi. Mungkin karena memang sudah malam, tapi rasanya tuh sepinya tuh kok beda ya. Ada sesuatu perasaan tidak nyaman nih, gak enak nih. Nah, kalau ada yang mungkin selama dengerin Nightmare Side ini dapat pengalaman, karena saya yakin banyak yang lagi dengerinnya sendirian, meskipun sudah diwanti-wanti jangan dengerin sendirian, boleh kamu share pengalamannya di nomor 0812-2011059. Di segmen selanjutnya kita akan bacakan pengalaman kamu ya. Yang pengen share pengalaman seremnya langsung kirim ke nomor ini dari sekarang juga. Dan biar makin mencekam, biar makin kerasa ya, kita bagikan ini, mungkin lagi dengerin sendirian ya, biar nggak sendiri-sendiri banget. Ajakin yang lain dengan cara nge-repost ya untuk di TikTok. Jangan lupa di repost juga postingannya ya. Langsung aja kita akan mulai di cerita pertama dan kedua JNE Nightmare Side malam hari ini. Kamu sudah siap? Pastikan selama dengerin kamu tidak melamun, tetap konsentrasi, jangan biarkan pikiran kamu kosong insan muda ya. Sekali lagi, jangan sampai pikiran kamu kosong, terus kamu kayak ngelamun. Tetap konsen ya, karena takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi lebih baik dengarnya jangan sendirian, jadi biar ada yang nemenin kalau ada apa-apa gitu. Selamat mendengarkan, dan ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian. Ini cerita tentang rumah kakek nenekku yang berada di kawasan Bandung Tengah. Setelah kakek dan nenek meninggal, rumah itu rencananya akan diwariskan. Namun karena satu dan lain hal, rumah itu dibiarkan saja kosong.
Cukup lama, kurang lebih hampir 4 tahun. Sampai hari itu aku datang kembali ke rumah itu. Singkat cerita, aku mengalami masalah di keluargaku. Dan aku butuh menyendiri. Aku pun bilang pada tanteku, aku ingin menginap di rumah kakek. Setelah diizinkan, aku pun pergi ke sana. Semenjak kematian kakek dan nenek, rumah itu memang tidak diurus. Sampai di sana, rumahnya terlihat berantakan dan berdebu. Tapi ya, sudahlah. Aku pun niat ke sana bukan untuk beres-beres, tapi untuk istirahat, tidur, dan merenung. Rumahnya tidak terlalu besar, sebuah rumah di dalam gang yang sederhana. Empat tahun kosong, beberapa ruangan di rumah ini sudah sangat tidak terawat. Bahkan kamar pun terlihat dijadikan gudang. Yang masih terlihat bisa kau pakai ya di ruang tengah. Ada sofa cukup panjang di mana aku bisa beristirahat di sana. Siang itu, karena aku mulai merasa batuk-batuk terus karena berdebu, ya mau tidak mau, aku beres-beres lah. Aku menyapu, membersihkan debu-debu, membuang sampah-sampah yang berserakan, puntung rokok dan lain-lain. Agar setidaknya di ruang tengah yang akan kupakai untuk ku menginap itu lebih bersih lah. Termasuk kamar mandi. Ku cek air keran, masih menyala untungnya. Singkat cerita, setelah beres-beres, kurang lebih jam 6:30 malam, ada seseorang yang mengintip-ngintip dari depan pagar rumah. Lantas aku pun keluar untuk melihatnya. Ternyata itu salah satu warga yang bertanya, ini rumah akan ditinggalin lagi atau bagaimana? Ya aku bilang mungkin akan segera ada yang tinggal di sini. Sementara untuk beberapa hari aku cucunya akan mengisinya.
Mereka pun hanya mengangguk-angguk, lalu pamit pergi. Katanya sih, ngerasa aneh aja. Biasanya rumah kosong, sekarang diisi. Takutnya bukan keluarga. Sudahlah. Aku kembali masuk ke dalam rumah. Aku duduk santai di sofa. Dan saat itu yang kurasakan, rumah ini kok terasa rame ya? Padahal hanya aku sendiri. Namun aku merasa rumah ini terasa pengap. Banyak orang, ramai, namun tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduku sama sekali tidak berdiri merinding. Namun situasinya sangat aneh. Rasanya seperti ada orang di dalam rumah ini. Iya. Aku merasa ada orang, cukup banyak orang di rumah ini. Aku bahkan sampai meng-cross-check lagi ke ruangan-ruangan yang semuanya tidak terlalu jauh, saling berdekatan. Dari ruang tengah aku lihat kamar, lalu ke arah dapur, yang memang dari satu ruangan tengah itu bisa terlihat semua. Tidak ada siapa-siapa. Sampai dari arah kamar mandi yang ada di paling belakang rumah ini, aku mendengar sesuatu. Benda jatuh, seperti gayung plastik yang terjatuh ke lantai. Aku segera mengeceknya dan melihat ke arah kamar mandi. Benar saja, gayung plastik kini terlihat tergeletak di lantai. Aku simpan lagi gayung plastik itu, dan kali ini aku simpan tidak di sisi bak, tapi di dalam bak yang berisi air. Dan ketika itu airnya tidak penuh. Terlihat gayung itu mengambang di dalam bak. Setelah itu aku berbalik badan, berjalan meninggalkan kamar mandi. Baru beberapa langkah, astaga, terdengar suara gayung itu terjatuh kembali ke lantai, seperti dilempar. Ku tengok, iya, gayungnya kini berada di lantai. Aku kini mundur perlahan dan menjauhi kamar mandi. Kembali ke ruang tengah. Barulah di situ tiba-tiba saja bulu kuduku berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala, meremang merinding.
sangat hebat. Suasana yang berbeda dari sebelumnya. Dan kini aku mulai merasakan kepalaku pusing. Dan rumah ini seperti sesak, dipenuhi banyak orang hingga aku sulit bernafas. Lalu tiba-tiba dari ujung mataku aku melihat ada sebuah tangan berwarna hitam dengan jari dan kukunya yang panjang keluar dari balik pintu menuju ke arah kamar mandi. Hanya tangan berwarna hitam legam yang melambai-lambai. Namun tidak langsung kutengok, karena dari sudut mataku sudah terlihat cukup jelas. Aku berusaha untuk tenang. Hingga lama-kelamaan, badanku terasa gatal-gatal. Ya, lenganku gatal, leher, sekujur badanku terasa sangat gatal. Aku terus menggaruk-garuk badanku. Aku coba berpikir positif, mungkin ini dari kutu sofa yang sudah lama. Ya akhirnya membuatku gatal. Tapi rasanya aneh. Tidak ada bentol, bercak atau apapun itu. Rasa gatalnya aneh, terasa dari dalam kulit dan sulit dijelaskan. Aku terus menggaruk-garuk badanku, bahkan salah satu lenganku ku garuk cukup dalam hingga berdarah. Sampai ketika aku sedang terus menggaruk-garuk, tiba-tiba ada tangan lain yang ikut menggaruk badanku. Iya, ada sepasang tangan lain yang ikut menggaruk badanku dan dia menggaruk lenganku. Kini terlihat jelas di depan mataku. Sepasang tangan dengan kulit yang penuh dengan borok, luka di sekujur lengannya hingga tangan. Bahkan terlihat seperti bersisik muncul dari belakangku, menggaruk lenganku. Kontan aku langsung bereaksi, berdiri, dan ketika kubalikan badan, terlihat satu sosok dengan sekujur tubuhnya yang penuh dengan borok. Sampai ke wajahnya, sosok perempuan dengan posisi jongkok di atas sofa. Wajahnya terlihat penuh dengan luka, kulitnya merah dengan kukunya yang panjang, rambut berantakan. Dia duduk jongkok di sofa sambil menggaruk-garuk badannya.
Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari keluar dari rumah itu. Sampai aku berlari ke pos ronda yang tak jauh dari rumahku. Beberapa orang yang sedang berkumpul langsung menyambutku dengan pertanyaan-pertanyaan kenapa. Salah satunya ada 2 orang yang tadi sempat mengintip ke arah rumahku. Salah satunya berkata, digangguin ya. Begitu katanya. Aku hanya mengangguk. Mereka pun menceritakan bahwa selama rumah itu kosong, banyak kejadian-kejadian, bahkan gangguan-gangguan yang sering dialami warga yang lewat depan rumah itu. Kadang mereka mendengar suara orang sangat ramai, benda-benda berjatuhan di dalam. Tapi ya jelas rumah itu kosong. Pernah ada yang melihat sosok-sosok menyeramkan terlihat mengintip dari rumah itu. Maka warga sering menyebut rumah itu angker. Makanya dia heran ketika ada orang yang tinggal di saat banyak kejadian-kejadian aneh terjadi. Yaitu aku. Sepertinya karena memang rumah itu dibiarkan kosong, tidak terurus. Akhirnya ditempati sosok-sosok lain. Maka warga sana berpesan agar rumah ini segera diramaikan lagi, ditempati, dibersihkan. Agar hal-hal seperti itu tidak terjadi, bahkan mengganggu warga sekitar. Ini pengalamanku ketika aku duduk di bangku SMA. Namaku Putri. Saat itu, sekolahku mengadakan study tour ke Bali. Hari itu betapa senangnya aku ketika mendapatkan kabar ini. Karena jujur, aku belum pernah ke Bali. Jadi, aku bisa sambil liburan juga. Meskipun perjalanannya menggunakan jalur darat. Ya, capek di jalan sedikit tidak apa-apa menurutku. Yang penting, aku bisa sampai di Bali. Perjalanan kurang lebih sekitar 1 hari. Akhirnya, aku dan teman-teman sekolah pun sampai di Bali. Perjalanan kami dihiasi oleh pemandangan indah Bali
dengan cuaca yang sangat cerah. Setelah sampai di penginapan, kami menurunkan barang-barang. Lalu, kami disambut oleh seorang bapak-bapak yang memakai ikat kepala khas Bali. Sampai akhirnya, kami diantar ke kamar. Setelah mendapat kamar, aku pun mengobrol dengan guru dan panitia untuk acara yang akan berlangsung selama di Bali. Ternyata agenda hari pertama adalah free time. Aku pun memutuskan untuk mengajak teman-temanku bermain mengitari kota Bali. Saat itu, aku bersama 3 orang temanku. Feli, Fafa, dan Rizka. Waktu pun berlalu. Sekitar jam 1 malam waktu Bali, kami pun kembali ke hotel. Feli dan Rizka pun masuk ke kamarnya. Begitupun aku dan Fafa. Kami masuk ke kamar yang memang bersebelahan dengan mereka. Setelah bersih-bersih, aku pun langsung merebahkan badanku di atas tempat tidur. Sambil menunggu Fafa yang sedang mandi. Sampai... Siapa tuh? Iya bentar, teriakku. Aku pun berlari kecil ke depan pintu. Sampai di depan pintu, begitu kubuka, ternyata itu Feli dan Rizka. Kulihat mereka berdua terlihat pucat dan badannya seperti menggigil. Kenapa, Fel? Ada apa? Mereka terlihat ketakutan. Dan mereka pun berkata, katanya ingin tidur di kamarku saja. Aku pun bertanya kembali, kenapa emangnya? Bukannya kamar kalian lebih gede? Kalau tidur di sini berempat ya sempit dong jadinya. Kulihat Feli dan Rizka tidak banyak menjawab dan memintaku untuk mengiyakan saja omongannya. Ya udah deh, gini aja. Gue yang tidur di kamar kalian deh. Daripada di sini sempit berempat. Ngapain takut sih? Hotel bagus gini kenapa mesti takut? Tidak mau panjang berdebat. Akhirnya aku memutuskan untuk tidur di kamar itu. Feli dan Rizka pun segera masuk ke kamarku. Aku pun langsung berjalan ke kamar sebelah. Begitu kubuka, aku disambut dengan sebuah kamar minimalis dan 2 tempat tidur berspray putih yang cukup besar. Tuh kan, besar di sini kamarnya. Ada 2 tempat tidur lagi. Kalau di kamar sebelah kan cuma 1 tempat tidurnya. Ya kali bisa tidur berempat. Aku pun langsung membarikan badanku ke salah satu tempat tidur. Nyaman banget nih. Rasa nyaman membuat perut aku kini terpejam. Sampai beberapa saat ketika aku akan tertidur, terdengar suara sedikit menggangguku. Aku pun mencoba membuka mataku dan menengok ke tempat tidur kosong di sebelahku. Sama sekali tidak bergerak. Mungkin suara dari kamar sebelah
Aku pun memiringkan badanku dan kembali terpejam. Tak lama, mataku langsung terbuka seketika. Dan melihat ke arah tempat tidur di sebelahku yang kini sedikit bergerak. Spraynya sedikit bergerak-gerak seperti terkena angin. Mungkin ini karena AC. Aku pun mencari remote AC. Namun, aku tidak menemukannya. Aku terus mencari, dan akhirnya aku temukan. Ternyata terselip di tumpukan bantal di belakangku. Namun, ketika aku akan kembali ke tempat tidur, terdengar suara tangisan. Perlahan aku mengintip ke arah tempat tidur. Aku menarik kembali badanku. Tidak percaya dengan apa yang baru saja kulihat. Dari sudut mataku, aku merasa melihat sesosok wanita berdiri di atas tempat tidur itu. Dan suara tangisan itu terdengar lagi. Penasaran dan untuk meyakinkan sekali lagi, aku mengintip ke arah tempat tidur dengan seksama. Dan astaga! Benar saja, di atas tempat tidur itu kini telah berdiri sesosok wanita berambut sebahu dengan lingkaran mata yang sangat hitam. Suara tangisan itu terdengar jelas dari mulutnya yang menganga. Wanita itu memakai baju dress berwarna putih. Sosok itu terlihat menangis meringis ketakutan. Tubuhnya merenggang-renggang. Ia menangis di tempat tidur itu sangat marah, sehingga tempat tidur itu bergerak-gerak. Aku hanya bisa terdiam tak berdaya melihat sosok itu sampai entah kenapa dadaku terasa engap dan sesak. Ini seperti arep-arep. Badanku seketika sulit digerakkan. Aku tak tahan. Mataku dengan jelas melihat sosok yang sangat menyeramkan. Sampai kepalaku pusing dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Ketika terbangun, kulihat aku duduk tertidur di bawah tempat tidur. Ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Aku masih syok saat itu dan mencoba untuk menenangkan diriku. Sampai akhirnya aku beranjak menghampiri teman-temanku yang ada di kamar sebelah dan menceritakan apa yang aku alami semalam. Dan ketika aku ceritakan, Feli dan Rizka pun akhirnya menceritakan alasan kenapa mereka kemarin minta pindah kamar. Ternyata mereka berdua pun melihat sosok yang kulihat semalam. Sebenarnya mereka berdua ingin mengingatkanku. Namun aku kemarin terlihat terlalu emosi dan langsung pergi begitu saja. Semenjak kejadian malam itu, kami pun langsung mengabari guru dan panitia dan meminta untuk pindah kamar. Untungnya, setelah itu, di hari berikutnya, kami tidak mendapatkan hal-hal yang aneh lagi.
ataupun gangguan lainnya. Entah kenapa sosok itu bisa terlihat oleh kami. Kami tidak mau mencari tahu lebih lagi. Yang pasti itu adalah pengalaman menyeramkan pertamaku ketika berada di sini. Lebih tepatnya di salah satu kamar hotel itu. .9 FM Ardan lebih dari radio, masih di JNE Nightmare Site, masih barengan di Masta, dan 2 cerita baru saja kamu dengarkan di malam hari ini. Dan masih ada 1 cerita lagi untuk menemani kamu sampai nanti tengah malam jam 12 Insan Muda. Gimana? Tadi 2 cerita yang baru saja didengarkan di JNE Nightmare Site malam hari ini. Apakah membuat suasana di tempat kamu mendengarkan ini agak berbeda? Mulai terasa aneh atau mungkin terdengar hal-hal lain? Mari kita cek di WA-nya Ardan ya. Karena sudah ada beberapa insan muda yang kirim. Siapa tahu ada yang tadi lagi dengerin ngalamin sesuatu nih. Nah ya, coba akan kita cek. Ini dia. Assalamualaikum Kak Dimas. Waalaikumsalam dan selamat malam Jumat. Saya Andri dari Cihamplas Cililin. Saya mau ceritain pengalaman yang janggal. Saat ini posisi saya sekarang sedang mendengarkan Nightmare Site sendirian. Dan sengaja lampu kamar saya matiin nih. Pas cerita pertama diputar, selang beberapa menit tercium bau bunga melati dan di luar kamar saya mendengar suara anak ayam katanya. Disertai suara tangisan bayi, padahal tetangga rumah saya tidak ada yang punya bayi. Dan pas cerita kedua diputar, saya mendengar tuh pintu kamar saya dicakar. Terdengarnya seperti kuku yang mencakar pintu ya. Terima kasih Kak, sudah dibacakan dan mudah-mudahan pengalaman saya dibacakan. Alhamdulillah sudah dibacain ya. Dia lagi dengerin sendirian Insan Muda dan ngalamin beberapa gangguan, mulai dari bau melati, tadi suara anak ayam, bahkan dia denger suara kayak gitu ya, kayak suara cakar-cakar di pintu gitu. Aduh, panas banget. Oke, langsung merinding, langsung merinding nih, asli. Oke. Itu baru salah satu ya yang tadi lagi dengar terus ngalamin nih. Nah, ini ada yang ngalamin juga. Selamat malam Kang. Saya Rizal dari Kiara Condong. Saya mau sharing. Jadi pas saya kerja di salah satu kawasan pabrik lah di Ranca Ekek. Waktu shift malam, tepatnya malam Jumat, tuh habis dengerin Nightmare Site kebetulan. Ini mau ambil barang ke satu ruangan. Nah pas pintu ruangan itu nutup, otomatis seketika suaranya jadi kedap dong karena ketutup gitu kan. Dalam hati nih, kalau ada suara-suara aneh, ini udah pasti hantu. Dan benar aja, gak lama dari itu, tiba-tiba ada suara barang. Buk, brok, gitu ya. Terdengar ada barang jatuh.
Padahal ngomong agak sompral itu dalam hati, tapi beneran kejadian. Dia dalam hati ngomong, ini kalau ada suara-suara lain nih, pasti hantu nih. Tiba-tiba langsung dek gitu. Secara batin ya, dalam hati gitu ngomongnya, cuman bisa diketahui sama mereka. Ya itu sangat bisa sekali terjadi insan muda. Bahkan itu yang mungkin agak sulit terkontrol dengan baik ya. Ketika kita datang ke satu tempat, terus di tempat ini nggak boleh ngomong ini ya. Nah udah dikasih tahu tuh pantangannya. Dalam hati kan wah saya nggak akan ngomong ini, nggak akan ngomong ini. Cuma dalam hati tuh karena suka kesebut, terus tiba-tiba ada aja kejadian-kejadian. Mereka memang mungkin bisa ya untuk merasakan apa yang kita bicarakan di batin gitu. Makanya sebutannya kalau orang dibukain biar agar bisa merasakan mereka itu disebutnya buka mata batin gitu. Mungkin gak secara langsung melihat wujud, tapi secara batin dia bisa merasakan dan terlihat secara batin wujudnya itu. Bahkan komunikasi pun terasa gitu. Ada yang disampaikan atau apa secara batin itu. Nah kurang lebih seperti itulah ya. Koreksi jika mungkin ada yang lebih paham lagi ya, boleh sambil di sharing-sharing. Selamat malam, Assalamualaikum. Ada Hadidan Giatsi. Saya ingin cerita nih, kejadiannya saya masih SD. Waktu itu SD kelas 6 lah, di daerah Cirebon. Lagi ngadain perkemahan di sekolah. Menurut rumor yang beredar, sekolah dia itu pas SD itu angker. Tapi saat itu dia gak percaya hal-hal mistis dan nganggap itu ya udahlah biasa aja. Sebentar. Hari perkemahan pun tiba. Saya diantar ibu saya naik motor ke sekolahan untuk acara tersebut. Acara berjalan dengan lancar hingga malam hari. Tiba-tiba setelah makan malam, saya sama teman-teman kelas nih milih untuk begadang di kelas nih. Sampai jam 12 malam, saya dan beberapa teman itu dengar suara rintihan tangisan wanita yang suaranya tuh pas di pojok kelas. Sontak saya dan beberapa teman saya tuh langsung wah tidur takut tidur gitu ya. Nah setelah dia sama teman-temannya terlelap tidur nih insan muda ya, salah satu temannya tuh pergi ke toilet yang letaknya tuh ada di lantai 1. Nah ketika melewati ruang guru ya, dia ditanya sama salah satu guru nih, kebetulan guru agama saat itu, karena mungkin dari wajah udah kelihatan oh Pak ini mungkin ya, sebut aja Pak Budi, guru agamanya di situ. Pak Budi nanya mau kemana, terus temennya jawab mau ke bawah, toilet maksudnya ya, karena ada di lantai 1. Setelah temennya balik dari toilet dan mau kembali lagi ke kelas, otomatis ngelewatin ruang guru yang tadi lagi kan gitu. Pas dia lihat ternyata guru-guru udah pada tidur tuh. Terus yang tadi ketemu siapa kira-kira gitu. Wah langsung lari ke kelas. Terima kasih udah dibacain, itu aja yang saya dapat bagikan. Siap. Oke. Jadi ke toilet. Terus di toilet papasan mungkinnya sama guru agama ini mau kemana, mau ke bawah. Terus dia lewat lagi, ternyata tidur. Terus ditanya mungkin untuk meyakinkan gitu, Pak pagi-paginya semalam mau tidur saya mah. Nah udah. Dang, gitu, gong tuh kena tuh ya. Ternyata ketemu yang gitu-gitu ya. Oke. Ada Tiwi di Banyumas.
Jawa Tengah. Mau cerita kemarin tetangga aku kan ada acara hajatan tuh. Di samping rumahnya si Tiwi ini, di samping rumahnya dia, di pekarangan tuh dia lihat ada api besar banget. Setelah aku masuk ke kamar, ternyata apinya hilang tuh. Pas pagi-pagi dicek di pekarangan itu gak ada yang terbakar. Ternyata mungkin itu banaspati ya rasanya yang dia lihat ya. Oke. Aduh. Merinding sih. Oke. Ini ada yang kirim juga, ada Dede dari Dakota. Saya dengerin Nightmare Side dari tahun 98. Atau nuhun Kang Dede ya dari Dakota, dengerin dari tahun 98 sampai sekarang masih dengerin. Alhamdulillah sehat selalu ya Kang Dede. Hatur nuhun Kang. Terima kasih. Siapa tahu mungkin ada pengalaman-pengalaman juga ya. Oke. Selamat malam ya. Ada Tiara. Sebenarnya aku bingung mau cerita yang mana. Soalnya hidup aku sama alam gaib itu kayak tipis banget. Bisa dikatakan aku sensitif sama hal-hal gaib. Kalau orang lain tidur itu istirahat dari kehidupan nyata, tapi buat aku tidur itu adalah menjelajah ke kehidupan lain. Bangun tidur pasti bawaannya capek banget. Tapi akhir ini aku tidurnya aneh banget. Kemarin banget aku tidur malam tapi kayak seolah-olah dibawa ke kehidupan nyata. Masa katanya kata suami aku nangis sambil kayak berantem gitu. Terus dia juga bertanya tentang Tulang Wangi, Malam Satu Suro itu mungkin sekarang cukup rame ya di sosial media gitu. Ada yang garis tangan gitu. Kalau garis tangannya M itu berarti tulang wangi ini gini misalkan. M terus dia punya ada 3 garis katanya di sini. Terus dia juga punya ada luka seperti luka codet gitu di sini kayak gitu ya. Pernah lihat nggak kalau postingan-postingan itu yang katanya kalau ininya M itu tulang wangi, ininya ada garis 3 di pergelangan, itu ya lakukannya. Dan ada seperti ada apa ya, kayak codet atau luka gitu di telunjuk, atau bahkan ada bilang ada tahi lalat di sekitar tangan kayak gitu kan, tulang wangi. Ada yang pernah lihat postingan itu kah? Terus kamu langsung ngecek tangan kamu gitu. Iya ya. Ini saya tulang wangi nih ya. Katanya konon cukup sensitif dengan hal-hal seperti itu insan muda ya. Kalau ditanya tentang tulang wangi seperti apa Malam Satu Suro, mungkin tidak terlalu mendalami ya. Pada akhirnya hanya dengar-dengar selewat bahwa itu adalah malam yang cukup sakral, dimana jika mempunyai benda pusaka atau barang-barang yang memang cukup identik dengan benda pusaka itu dibersihkan, dimandikan, semacam itu mungkin yang saya tahu ya. Katanya kebetulan Tiara ini keturunan Jawa dan aku termasuk dalam tulang wangi. Rasanya tuh kalau menjelang Satu Suro tuh beneran badan tuh gampang sakit, gampang sensitif ya, makin sensitif malah. Seolah-olah dekat banget sama portal gaib itu bukan mitos Kak, tapi beneran. Oke. Bahkan mungkin Tiara ya, buat orang-orang yang mempunyai ciri-ciri tadi ya, tulang wangi itu juga berpengaruh pada bulan. Ya, bulan full moon misalnya, atau bulan penuh, bulan purnama atau caang bulan kalau dalam bahasa Sunda. Itu lumayan berpengaruh ke badan. Suatu hari saya pernah tuh, pada lemes banget gitu ya mood itu, padahal tidur cukup semalaman, tapi kenapa hari ini tuh kayak lelah gitu, capek banget, ngantuk gitu, lepas banget. Padahal nggak olahraga yang gimana, atau ya biasa aja gitu kan, cuman mungkin siaran terus santai, nggak ya ada kegiatan berat, tapi rasanya lelah. Pas jalan pulang, ngelihat di jalan, ternyata lagi full moon. Dan konon ya, itu cukup berpengaruh sama orang-orang yang sensitif gitu. Dia akan jadi lebih
capek gitu. Nah mungkin ada juga yang merasakan atau punya hal-hal seperti ini. Nah itu juga boleh di sharing ya. Mungkin salah satunya ada yang tulang wangi juga di antara insan muda yang katanya gampang untuk sensitif gitu ya. Bahkan bahayanya itu gampang kesurupan katanya kayak gitu. Karena mereka tuh tahu gitu mana yang bisa berkomunikasi atau yang sensitif dan hal-hal seperti itu ya. Sebelumnya pengen ucapin terima kasih untuk penonton saat ini ya. Di TikTok total ada 28.000 penonton, hatur nuhun ya, luar biasa masih setia. Tenang, jangan dulu kemana-mana, ini cerita terakhir akan kita dengarkan langsung sebentar lagi di channelnya Ardan ya. Di YouTube itu sampai 3.400 ya, total sampai hari ini sudah 30.000 lebih yang lagi live streaming. Kita terima kasih banyak, hatur nuhun ya yang lagi pada dengerin. Semangat ya. Siap Kang. Oke, mungkin ada tadi komen tuh, saya baca dulu satu ya, bukan tulang wangi tapi mungkin tulang punggung ya, itu dia. Semangat. Remeza sedikit biar nggak agak deg-degan atau serem-serem ya. Tapi cerita yang ketiga ini mungkin akan merubah pola pikir kamu dan juga suasana di rumah kamu. Kita dengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Side malam hari ini. Dan ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian. Kejadian ini aku alami beberapa minggu yang lalu ketika aku sedang mendapatkan pekerjaan memasang AC di salah satu rumah baru yang terletak di daerah Bandung Utara. Pengalaman ini masih terbayang dan teringat jelas di pikiranku sampai saat ini. Namaku Rizwan. Hari itu sekitar jam 10 pagi, aku berangkat menuju Bandung Utara dengan membawa peralatanku. Bisa dibilang, aku adalah seorang teknisi. Ketika sampai, aku langsung disambut oleh bapak pemilik rumah. Dia bilang, rumahnya baru direnovasi. Sekilas kulihat, rumahnya cukup mewah, dengan nuansa klasik, dan bisa dibilang besar. Aku masuk ke dalam rumah dan langsung memeriksa setiap sudut rumah itu. Aku akan memasang AC yang baru saja dibeli oleh pemilik rumah di beberapa titik yang sudah ditentukan. Saat itu aku ditemani oleh satu orang yang katanya sudah lama bekerja dengan si pemilik rumah. Tanpa lama-lama aku pun mulai pekerjaanku. Sambil sesekali ngobrol dengan penjaga rumah itu. Sebut saja namanya Mang Iyat. Mang, daerah sini mah udah dingin kali, Mang. Tambah AC pasti makin dingin.
Mang Iyat hanya tersenyum sambil sesekali membantu pekerjaanku. Tak terasa waktu berlalu dan aku sudah berjam-jam di rumah itu. Akhirnya sedikit lagi pekerjaanku selesai. Total ada 5 AC yang harus aku instalasi di sana. Daripada bolak-balik, ya mending diberesin langsung sekalian. Karena lokasi rumahnya pun ini cukup jauh dari kota. Sekitar jam 5 sore, Mang Iyat izin dulu pulang ke rumahnya. Katanya dia harus jemput anaknya dan meninggalkanku sendirian. Mangga tuh Mang, sok aja. Aman, saya mah ditinggalin juga. Ini mah tinggal 1 lagi, selesai. Siap Mang, nuhun. Tinggal 1 titik lagi di lantai atas yang harus kuperiksa kelistrikannya dan mengecek, juga mengetes AC-nya berjalan dengan lancar. Sampai di lantai atas, aku coba cek AC sudah menyala, sudah terpasang, dan juga aku tunggu untuk AC ini mendinginkan ruangan. Kurang lebih sekitar 15 menit. Aku periksa. Tiba-tiba di bawah aku dengar ada suara langkah kaki. Sambil diikuti suara tertawa yang samar terdengar. Awalnya kupikir itu Mang Iyat yang sudah kembali lagi. Tapi suara ini bukan suara laki-laki, tapi suara perempuan. Mungkin salah satu dari keluarga pemilik rumah kali, yang baru pulang. Begitu pikirku. Setelah lanjut membereskan pengecekan AC dan rasanya sudah berjalan dengan semestinya, aku pun bergegas membereskan perkakasku, lalu turun ke bawah. Sampai di bawah, suasana terasa sangat sepi. Kulihat kiri kanan, tidak ada siapa-siapa. Sebelumnya pemilik rumah memang menitipkan pekerjaan ini padaku dan Mang Iyat. Karena rumah baru, jadi belum ditinggali katanya. Aku sempat bingung karena pekerjaanku sudah selesai dan aku mau pamit, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku berjalan ke teras depan. Aku duduk di kursi yang ada di teras itu. Berniat menunggu Mang Iyat datang kembali, lalu kulaporkan pekerjaanku sudah selesai, lalu pulang. Waktu berlalu. Bahkan saat itu sudah maghrib, tapi Mang Iyat belum juga muncul.
Mana nih ya? Udah gelap. Balik aja apa ya? Baru saja aku akan berniat pulang karena sudah cukup lama menunggu. Tiba-tiba terdengar ada suara langkah kaki yang berjalan dari dalam rumah. Iya juga ya. Aku baru teringat ketika tadi di atas aku sempat mendengar ada suara orang berjalan dan tertawa. Perempuan. Mungkin memang ada orang di situ. Aku pun menengok ke arah dalam rumah yang saat itu pintunya terbuka. Punten. 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 Teh. Aku coba memanggil orang yang rasanya ada di dalam. Karena aku dengar suaranya perempuan ya. Aku panggil Teteh. Dan masih terdengar suara langkah kaki mondar-mandir dari arah dalam. Dan sesekali masih kudengar ada suara perempuan. Seperti sedang bicara, entah tertawa. Yang jelas ada orang di dalam. Sampai ketika ku tengok lebih dalam, aku melihat ada seseorang yang sedang berdiri. Sepertinya dari ruangan belakang yang terlihat seperti dapur. Punten, saya yang tadi pasang AC, ini udah selesai, saya mau pamit teh. Perempuan itu lalu berbalik melihat ke arahku. Terlihat dia memakai baju putih seperti daster. Wajahnya polos tanpa riasan apapun. Dan dari raut wajahnya, dia tersenyum. Dia lalu mengangkat tangannya dan melambai ke arahku seolah-olah memanggilku untuk mendekat. Aku pun memberanikan diri menghampirinya. Mungkin dia mau ngasih tips kali ya. Itu yang ada di pikiranku saat itu. Ketika aku mendekati, perempuan itu kini mulai terlihat cukup jelas olehku. Rambutnya terurai, hitam. Wajahnya terlihat tanpa makeup apapun. Cenderung pucat. Dia memakai seperti baju tidur
berwarna putih, agak gading warnanya. Punten Bu, tadi saya baru masang AC, AC-nya udah beres. Saya mau lanjut izin pulang. Semua AC-nya menyala normal. Kalau ada apa-apa nanti boleh dikontak lagi aja Bu. Saya permisi izin pulang dulu. Perempuan itu tersenyum. Dia mengangguk dan mempersilahkanku untuk pergi. Saat itu, aku tidak langsung membalikan badan. Karena hati kecil masih berharap ingin diberi tip dari pemilik rumah. Tapi nyatanya sepertinya tidak. Perempuan itu mulai berbalik, membalikkan badannya, membelakangiku. Dan ketika dia berbalik, astaga, kakiku seakan terkunci, tidak bisa bergerak. Badanku sungguh tak bisa digerakkan. Aku mematung dan bulu kuduku berdiri merinding dari ujung kaki hingga ujung kepala ketika perempuan itu berbalik. Bagian punggung belakang perempuan itu bolong. Iya, punggungnya bolong dan bahkan terlihat seperti daging-daging penuh belatung dari lubang di punggungnya itu. Aku benar-benar tidak bisa menggerakkan badanku. Untuk berteriak pun aku tak bisa. Kini mulai terdengar suara tertawa dari sosok perempuan itu. Persis seperti yang kudengar sebelum-sebelumnya. Dan kini suaranya terdengar tidak wajar. Jantungku berdegup lebih cepat. Keringat dinginku mulai bercucuran. Aku sekuat tenaga ingin menggerakkan badanku dan berlari keluar dari rumah itu. Sosok perempuan dengan punggung bolong itu perlahan menengok. Kepalanya menengok ke arahku. Dan berkata, Katanya mau pulang. Detik itu juga aku langsung menggerakkan badanku, berlari sekencang-kencangnya. Sampai aku berpapasan dengan Mang Iyat yang baru saja kembali ke rumah. Dia langsung bertanya padaku ada apa. Aku langsung bilang, sundal bolong. Ada sundal bolong. Mang Iyat langsung coba menenangkanku. Tapi aku tak mau berlama-lama. Aku langsung izin pamit pulang dan ingin buru-buru cepat meninggalkan tempat itu. Setelah kejadian itu, malamnya aku bermimpi kembali bertemu dengan sosok yang kulihat di rumah itu. Mimpi buruk itu
terjadi 3 hari berturut-turut. Sampai aku coba berdiskusi dengan omku yang cukup mengerti dengan hal-hal seperti ini. Katanya, jika bermimpi buruk dan terus melihat sosok itu berturut-turut, itu bukan mimpi buruk biasa. Katanya aku ketempelan sosok perempuan dengan punggung yang bolong itu mengikutiku pulang sampai ke rumah. Omku bilang, katanya sosok itu suka padaku. Setelah itu, dia coba membersihkanku dan mengusir sosok perempuan itu. Syukurlah setelah itu, aku tidak mengalami kejadian-kejadian aneh lagi. Yang jelas, melihatnya secara langsung adalah satu hal yang tidak mau lagi aku alami. .9 FM Ardan lebih dari Radio Insa Muda. Itu tadi cerita ketiga kita atau cerita terakhir di JNE Nightmare Side malam hari ini Insa Muda. Menjadi penutup perjumpaan kita di Nightmare Side. Dan kita undang kamu untuk kasih tahu juga, sharing juga cerita serem kamu yang mungkin ingin dibacakan ala Nightmare Side di minggu depan. Nah, boleh kamu kirim langsung ke email kita nms@ardanradio.com jika kamu punya pengalaman seram terus pengen diceritain di Nightmare Side seperti 3 cerita yang sudah kamu dengarkan tadi ya. Boleh kamu kirim aja langsung ke email di sini ya. Nanti boleh bentuknya Word, ketikan atau di body text-nya juga boleh. Nanti tungguin aja, siapa tahu cerita kamu yang terpilih untuk dibacakan minggu depan. Terima kasih untuk para pengirim cerita yang memang secara identitas kita tidak bisa share dan pasti disamarkan namanya ya. Untuk kenyamanan pengirim cerita dan juga mungkin lokasi sekitar pun kadang kita samarkan sekarang ini. Terima kasih untuk para penonton setia ya. Pendengar setia juga untuk Ardan Radio di streaming kita, di website, di channelnya Ardan, bahkan di live TikTok Ardan Radio BDG, di frekuensi 105,9 FM juga terima kasih banyak ya. Dan terima kasih juga buat Insa Muda yang hadir malam hari ini langsung di studio Cipaganti 159. Tur nuhun Kang. Kita bagiin stiker buat yang datang ke sini langsung. Udah dapat stikernya kan? Sudah? Itu stiker spesial buat yang datang aja soalnya. Terima kasih hatur nuhun ya. Dan yang pastinya ini pasti saya rasa Insa Muda malam hari ini akan begadang ya. Karena ada Piala Dunia, bukan Piala Dunia, kalau nggak salah jam 2 pagi nanti ya. Itu Meksiko melawan Afrika Selatan. Jadi ya selamat bergadang buat Insa Muda yang mau melihat
Piala Dunia ya, pertandingan pertama Meksiko lawan Afrika Selatannya nanti. Nah ini kan di sela-sela begadang menunggu sampai jam 2 pagi nih, itu kan masih ada waktu nih. Nah ini hati-hati ya, kan ini malam Jumat guys ya. Jangan sampai niatnya mau begadang nonton bola, nah malah ketemu yang aneh-aneh ya. Tapi kalau ketemu yang aneh-aneh kayak gitu, boleh nanti langsung diceritain minggu depan, siapa tahu jadi cerita di Nightmare Side. Terima kasih banyak buat JNE yang selalu setia untuk nemenin di masa di JNE Nightmare Side malam hari ini ya. Dan satu lagi yang mau dikasih tahu sama Insan Muda adalah untuk acara spesialnya Ardan, ulang tahunnya Ardan Radio, itu akan digelar Ardan Senja Syahdu yang akan merayakan ulang tahun Ardan ke-36 tahun di 2026 ini. Ardan Senja Syahdu volume 7 itu akan ada di tanggal 29 Agustus 2026. Akan ada bintang tamu yang spesial. Kita baru share Past One ya. Ada Bara Suara yang akan tampil nanti ya. Ada Bara Suara, ada Malik and the Essentials, ada Eid Gitaf. Terus yang baru tadi kita spill hari ini ada Rizky Febian. Dan nanti ada macam-macam lagi, pokoknya spesial banget. Kemarin tiketnya 90.000, presale 1 itu udah sold out. Cepet banget. Hitungan berapa jam itu udah sold out gitu. Jadi pastiin kamu punya tiketnya untuk war tiket di presale kedua yang akan dibuka di 21 Juni 2026. Jadi tungguin update-nya. Follow ya, ini TikToknya ada Radio BDG, di follow. Sosial medianya Ardan juga di follow @Ardan Radio, cari aja di situ untuk tahu update dan info-info lengkap lainnya ya. Jadi jangan lupa tuh Bara Suara yang mau nyanyi Terbuang Dalam Waktu, atau Malik The Essential ya, yang baper sama lagu-lagu Untitled, Terdiam dan lain-lain, atau Eid Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Nah itu kita nyanyi bareng-barengnya di Ardan Senja Syahdu. Dan nanti juga ketemuan sama Dimas di situ ya. Jadi jangan sampai kamu nggak dapat tiketnya. Harga tiketnya murah banget, bisa dibilang murah ya. Harga kaki 5, artis bintang 5. Nah luar biasa ya. Sekali lagi terima kasih banyak Insan Muda. Insya Allah kita bisa ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, jam 10 sampai jam 12 malam. Tadi sempat ada yang nanya nih, ini mulai dari jam berapa gitu. Dari jam 10 standby aja ya. Standby dulu, nanti langsung masuk di live-nya kita. Biasanya mungkin mau ke jam 10:30 lah. Jadi di reminding ya, setiap malam Jumat untuk dengerin dan nonton live stream kita di Nightmare Side ya. Nuhun, terima kasih yang sudah pada nonton, pada menyimak, pada dengerin JNE Nightmare Side malam hari ini. Terima kasih JNE. Sampai ketemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat Insan Muda, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian. Udah dengerin cerita aku? Minggu depan aku datang lagi. Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Side jangan sendirian. JNE Nightmare Side setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM Ardan Radio. Teringat seru suaramu menepis keraguan, namun dewasa mengubah cara pandang dan keikhlasan bersaut dan bergulat.
tanah air beta pusaka abadi Jaya Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Tiada bandingnya di dunia, karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenaga ku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Tenaga ku bahkan pun jiwaku kepada